pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 20 Januari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan hari ini bulan yang masih ada di Leo itu trine dengan Mars. Dan kalau kita lihat data lebih detail ini tidak hanya dengan Mars tapi juga dengan Aries. Trine sendiri itu sebenarnya membawa energi yang lebih smooth, positif, tapi karena bulan ada di Leo, kemudian trine dengan dua komponen yang keras gitu ya. Jadi kayaknya hari ini lumayan harus tough aja kali ya, harus tough. Kita kayaknya perlu untuk stand our ground gitu deh. Kayaknya kita harus mempertahankan sesuatu dan lebih berani. Dan barangkali karena kita berani menghadapi sesuatu itu kan pasti kan ada yang menekan juga. Itu kita dilihat sebagai kayak overacting gitu, kayak apa sih kamu, apa yang dibelain sih, kenapa segitunya. Jadi kira-kira energi yang menekan kita tuh kayak seolah-olah mengatakan bahwa yang kita lakukan tuh tidak berharga, dibuat-buat, dicari-cari, atau mengecilkan ide besar kita yang kita yakin bahwa ide kita itu akan membantu, tapi kayak seolah-olah kayak nggak ada manfaatnya kayak gitu. Atau mungkin memang belum cukup siap aja, jadi masih berproses, tapi kayaknya semesta menginginkan kita untuk agak ngotot hari ini. Kita harus ngotot kayaknya, dan kita perlu untuk mencari tahu kalau kita ngotot itu kita dapat apa. Jadi gambar ular dan apelnya ini menurut saya itu adalah kita belajar banyak dari keberpihakan, bahwa kita tidak sama dengan banyak orang yang dari awal cenderung untuk give up karena melihat begitu besar upaya yang harus keluar, tapi kita melihat bahwa kalaupun upayanya besar, dananya besar, tapi ini worthy. Ada hal lebih besar lain yang harus diperjuangkan. Tapi tentu ada kerugiannya nanti dari kengototan kita. Cuman kita akan belajar banyak dari situ juga kalau saya melihatnya seperti ini. Nah, di sini oke. Ini Menalit ini wise feminine. Ya, Menalit is a profound connection with earth, the wise feminine and priestess power. It marks rites of passage through womanhood to wisdom. Iya, jadi yang kita bela itu adalah hal yang sifatnya soft, kebaik-hatian, cara pengaturan, sikap, ya. Lawannya yang maskulin itu adalah yang serba angka, hitungan, logika, ya semua hal yang itu. Jadi kayaknya hari ini itu pertentangannya antara dua itu. Sorry. Dan kita melihat ada hal yang sifatnya sebenarnya saya bisa mengatakan soft skill ya. Soft skill itu jadi setiap, katakanlah manajer yang baik, itu kan selain dia punya kemampuan teknis, kalau dia bidangnya produksi ya dia tahu persis produksi apa gitu. Tapi yang lebih penting lagi, semua kegiatan produksi itu kan dilakukan oleh orang. Jadi pada akhirnya mereka bukan mesin gitu. Kalau kita mengelola produksi, itu kita mengelola orang. Orang itu adalah emosi, motivasi, kebanggaan melakukan sesuatu, kebahagiaan ketika melakukan sesuatu. Orang itu bukan mesin, semuanya rumusnya itu bukan rumus matematika, dan itu yang harus diperjuangkan. Kayaknya seperti itu, ya. Kalau kita lihat di sini, headache and loss adalah situasinya. Jadi kayaknya memang yang menggerakkan kita untuk berjuang, oh no, that's enough, cukup. Nggak ada yang kayak gitu lagi. Kita nggak mau ditekan hal yang penting. Jadi kayak misalnya penghargaan kepada karyawan, kayak gitu kan termasuk
Sementara karyawan tuh kan semua, katakanlah saya ambil contoh, dia pekerja meninggalkan keluarganya untuk waktu lama, kemudian tidak dihargai gitu ya, dan apa yang dibawa pulang juga tetap nggak cukup buat keluarganya. It hurts, no? Seperti itu misalnya contohnya ya, heartache and loss. Nah, kita berharap ya paling nggak dihargai lah gitu kan. Kalau kita memang kapasitasnya segini, ya kasih gajinya juga sesuai. Tapi hidden influences dari kita diperlakukan tidak adil itu adalah kita membangun sendiri sense of authority. Kita punya kekuatan, kita tidak lagi berada dalam situasi menjadi tanda petik slavery. Sorry, saya nggak lagi manas-manasin, tapi memang kayaknya energinya seperti itu. Bahwa kalau kita selalu berada di dalam lingkungan yang dengan semua aturan, kamu baru dapat kenaikan gaji setelah 20 tahun. Jadi kita ngumpulin tahun demi tahun demi tahun demi tahun untuk dapat gaji apapun itu, enggak. Jadi ada kita yang kemudian punya otoritas, punya suara mengatakan bahwa ini nggak benar caranya gini, ini harus ada pembagian hasil, something like that. Misalnya saya ambil contoh ya, contoh, dan nggak harus itu. Advice-nya tetap aja, apapun itu, kayaknya pertentangan itu nggak bisa dihindari ya. Tetap lakukan semua dengan penuh kearifan, jangan main pukul lah, istilahnya seperti itu, jangan anarkis. Dan memang semua apapun ini kayaknya hal yang sangat besar, sehingga kalau kita memperjuangkan sesuatu itu nggak bisa ujuk-ujuk akan selesai pada hari ini juga, karena ini ada kaitannya dengan aturan, kebiasaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Itu yang tergambar tadi dari kartu-kartu orakelnya. Oke, ini play to win. Kalau ini advice kan, advice-nya so cool ya. Memang kita harus stand up ya. Tadi juga dari bacaan di langit kayaknya kita harus stand up. Energinya feminin, tapi kita stand up, feminin yang kuat. Kayak hari ibu lah kira-kira. Perempuan itu jangan dianggap sebagai lemah, kita tuh punya kekuatan, kita bisa membuat perbedaan. Dan feminin itu kan tadi contohnya, feminin tuh seolah-olah sama dengan perempuan gitu. Enggak, feminin itu adalah energi, jadi nggak pakai jenis kelamin ya. Kayak kalau aku tanya dokter itu laki apa perempuan gitu kan, energi itu seperti itu, nggak ada jenis kelaminnya. Ini situasinya stabil. Iya, jadi situasinya memang dari dulu gitu. Katakanlah ini kan pekerja dari dulu, ya terima aja gitu. Apapun aturannya ya terima aja. Kamu masuk ke sini dulu juga tanda tangan kontrak, terima aja gitu kan. Tapi ada sesuatu yang dibalik itu, yang sebenarnya kita mungkin punya kemampuan yang lebih besar. Kita memberi kontribusi yang lebih besar dan kita nggak tahu bahwa kita tuh sebenarnya berperan penting gitu. Iya, kita harus recognition. Kita harus menunjukkan bahwa ya katakanlah ini mendapatkan keuntungan karena kita lakukan sesuatu, dan sekarang dengan adanya bulan purnama kemarin, sekarang kan kita tahu bahwa manajemen nggak punya kekuatan kalau nggak ada dukungan dari kita, dan dengan segitu banyak kenapa nggak diberi kepada kita kembali gitu keuntungannya, something like that. We have to win juga gitu, win-win solutionnya apa gitu. Kenapa saya jadi dan di sini tidak menerima tawaran dari apapun yang mungkin tawaran dari mereka nggak cukup buat kita juga. Somehow bacaannya seperti itu. Ambil hanya jika resonate. Satu informasi di belakang. When it's hard to be kind, that's when it's most needed. Iya, balik lagi, ini memang sarannya semua adalah supaya kita tetap berbaik hati. Kayaknya dengan kalimat di sini, dengan cerita tadi alurnya itu, ini adalah situasi kita harus stand up. Dan kita punya kekuatan untuk fire back gitu loh, nembak kembali dan bisa bikin jatuh. Tapi enggak, kita nggak kepingin jatuh karena kita ingin semua pihak itu berdiri menang, dan makanya kan energinya trine kan, bulan, Aries sama Mars. Ini adalah situasi berkonflik,
kompetisi sikut-sikutan. Tapi train. Jadi tetap gunakan semua energi yang harsh itu sebagai dorongan untuk mencari titik tengah, win-win solution. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.